Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Pani Padilla dengan NPM 2206104210 dengan dosen pengampu Mutmainah SPD MED di mata kuliah Pendidikan Agama dan Moral Anak Usia Dini di kelas 01. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fitrah anak usia dini berlandaskan pendidikan agama. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan fitrah. Fitrah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa manusia telah diberi potensi yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah berarti ciptaan, sifat tertentu, sifat bawaan manusia yang ada sejak lahir. Dalam pandangan Islam, kemampuan dasar atau pembawaan disebut sebagai fitrah, yaitu dalam pengertian emotologi berarti kejadian. Karena kata fitrah berasal dari kata fatoro yang berarti menjadikan, fitrah merupakan potensi laten atau kekuatan yang terpendam yang ada dalam diri manusia yang dibawanya sejak lahir. Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah kepada manusia, yaitu berupa fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah bakat, fitrah alam, fitrah seksualitas dan cinta, fitrah estetika, fitrah individualitas, fitrah jasmani. Nah, dari fitrah-fitrah tersebut, apa aja sih pengertian-pengertiannya? Kan sebelumnya kita belum tahu kan? Jadi, saya akan menjelaskan apa dari maksud dari fitrah-fitrah tersebut. Yang pertama yaitu fitrah keimanan. Fitrah keimanan tumbuh ketika manusia berusia 0-7 tahun, karena pada usia tersebut anak berada dalam imajinasi, alam bawah sadarnya terbuka luas, sehingga kesan-kesan tentang Allah, Rasul, tentang kebaikan, dan tentang alam raya ini mudah untuk diingatnya dan juga dibangkitkan. Untuk menumbuhkan fitrah ini, cara yang paling efektif untuk digunakan adalah dengan memberikan tauladan dan juga pemahaman yang positif terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan alam raya ini dengan metode dongeng, atau juga memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini, maka akan membuat anak lambat laun memiliki pemahaman tentang keimanan dan kuat. Mengingat juga bahwa orang tua mulai sadar anak adalah investasi bagi mereka, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Hal itu menjadikan orang tua menginginkan agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha kan? Yang kedua yaitu fitrah belajar. Nah, setiap anak pasti ingin menguasai satu keterampilan dan juga kemampuan bernalar. Dan hal tersebut dapat dicapai dengan cara belajar. Jadi, sebenarnya tidak ada anak yang malas belajar, kecuali lingkungan yang telah memberikan pengaruh sehingga anak tersebut enggan untuk belajar. Yang ketiga yaitu fitrah bakat. Fitrah bakat pasti mereka memiliki bakat yang sudah dibawanya sejak lahir, karena setiap anak terlahir unik. Artinya setiap anak pasti memiliki bakat yang bisa digali. Terkadang orang salah mengatakan bahwa anak disebut bodoh, padahal orang yang mengatakan bodoh tersebut yang salah dalam mengidentifikasi bakat anak. Yang keempat yaitu fitrah alam. Fitrah alam memiliki arti sebagai segala potensi unik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada alam raya atau bumi ini, di mana seseorang ditakdirkan lahir dan mendiami bumi ini. Perlu adanya pemahaman kepada anak terhadap alam raya ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan alam ini sebagai fasilitas untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selain itu, anak-anak juga harus diberikan pengertian tentang kecintaan terhadap wilayah yang sedang ditinggalinya. Karena dimanapun manusia lahir dan hidup bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alam fitrah ini juga berkaitan dengan hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Yang kelima yaitu fitrah seksualitas dan cinta. Nah, setiap anak dilahirkan dengan jenis kelamin lelaki atau perempuan. Jenis kelamin ini kemudian berkembang menjadi peran seksualitasnya. Wanita akan berperan keibuan dan lelaki akan berperan menjadi kejantanan sejati. Hasrat, seksualitas, dan mencintai antar lawan jenis merupakan fitrah manusia. Pria akan tertarik kepada perempuan dan sebaliknya. Yang keenam yaitu fitrah estetika.
Setiap anak memiliki rasa keindahan dan juga menyukai keindahan. Keindahan memiliki tingkatan, mulai dari keindahan indrawi, imaji, nalar, dan rohani. Kemudian bermuara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selera estetika dan bahasa merupakan fitrah manusia. Itulah kenapa orang cenderung suka dengan kesenian, kesusastraan, dan jenis-jenis keindahan lainnya. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, fitrah individualitas. Setiap anak manusia dilahirkan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sosialitas pada anak akan tumbuh pada usia 7 tahun ke atas, sedangkan individualitas pada usia 7 tahun ke bawah, karena pada usia tersebut anak belum memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Dalam perkembangan sosial, anak terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor hereditas, faktor lingkungan, yaitu seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan juga faktor umum, seperti jenis kelamin, kelenjar gondok, dan kesehatan. Yang terakhir yaitu fitrah jasmani. Setiap anak dilahirkan dengan membawa fisik yang aktif dalam bergerak dan juga panca indera untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimanapun, jasmani manusia memang harus diperhatikan dan kebutuhannya hendaknya dipenuhi dengan cara yang baik dan benar, sebab ia merupakan alat yang membantu manusia untuk menjalankan tugas dalam kehidupannya. Nah, dari pemaparan-pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan alat untuk mentransfer potensi peradaban, potensi fitrah manusia, potensi alam, potensi kehidupan, dan sistem hidup. Prinsip pembelajaran berbasis fitrah yaitu berangkat dari keyakinan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah sehingga wajib hukumnya untuk meyakini bahwa anak yang baru lahir sudah terinstal potensi yang baik. Fitrah ini sendiri adalah membangkitkan dan menyadarkan, bukan rekayasa atau mengajarkan. Dalam hal ini berarti pendidikan bukan hanya menjelaskan, mengajarkan, dan akan tetapi membangkitkan juga menguatkan fitrah itu tersendiri. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga pemaparan saya tersebut dapat bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.